Shalom teman-teman semua. Boleh kali disapa-sapa. Shalom. Shalom. Yang belum buka kamera, dibuka kamera. Tapi kalau nggak bisa buka kameranya nggak apa-apa sih. Tapi kalau bisa ya bukalah, biar kita bisa saling mengenal. Terus itu kan teman kita udah ada tuh kirim background. Kalau bisa dipasang pakai background itu lebih bagus sih, lebih menarik. Pak Rudi boleh kali Pak? Pak Rudi Silitonga. Aduh, berat ini. Sebentar ya. Oh ya Pak, ditunggu pun Pak. Saya mau simpen dulu. Nah, tapi kalau pakai handphone, saya nggak tahu sih bisa apa enggak. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah dipaksakan ya guys. Nah, sembari teman-teman menunggu semuanya mengganti background-nya, nah, saya mau ucapin thank you banget karena udah nyempetin waktunya buat acara kita malam hari ini. Terima kasih Pak Rudi udah kasih waktu buat kita. Dan terima kasih dari Muda-Mudi GBII Shalom. Terima kasih teman-teman. Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman sekelas WDK 2 ini. Terima kasih ya guys. Nah, malam hari ini sebelum kita mau mulai acara sesi pertanyaan kita, lebih ke talk show sih untuk acara kita malam hari ini. Nah, kita ngambil temanya itu adalah gaya hidup pacaran anak muda versinya Kristen gitu. Nah, nanti apa sih treatmentnya untuk gaya anak muda itu seperti bagaimana gitu. Terus kalau memilih pasangan hidup, menurut Alkitabnya seperti apa gitu. Nah, di sini kita udah ada narasumbernya, yaitu Pak Rudi Silitonga. Boleh Pak lambaikan tangan Pak. Ya, ini narasumber kita terpercaya guys, dengan pengalaman beliau yang sekian tahun, mungkin dulu banyak pacar gitu, banyak pacar, maksudnya banyak pengalaman gitu, punya hubungan. Nanti kita boleh tanya-tanya ke Pak Rudi gitu. Nah, tapi sebelum kita mengarah ke sana, lebih baik kita bersatu hati dulu agar acara kita malam hari ini berjalan dengan baik dan kita mengucap syukur sama Tuhan karena kita boleh berkumpul sama-sama di tempat ini. Saya akan pimpin, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kami kesehatan, memberikan kami kesempatan, khususnya malam hari ini Tuhan boleh memberikan kami waktu untuk berkumpul bersama-sama sekalipun itu melalui virtual. Tuhan Yesus, malam hari ini kami ada mengadakan sesi acara yang begitu singkat, di mana kami akan membahas tentang bagaimana sih gaya hidup pacaran anak muda-mudi menurut kekristenan. Nah, kiranya Tuhan yang selalu memberkati acara kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih kami ucapkan hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita akan mulai dan nanti kita akan dipandu oleh teman kita Maria. Silakan Maria, that's your time. Thank you, Rin. Selamat malam semua ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik ya. Terima kasih untuk semua peserta yang udah hadir dan kepada Bapak Rudi juga udah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita di sini, Pak. Sebelum kita melanjut lebih dalam materi kita pada malam hari ini, ada baiknya saya boleh memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Maria Sitanggang, umur saya sekarang 23 tahun, saya mahasiswa dari Universitas Pelita Harapan.
Mungkin cukup sekian kali ya perkenalan singkat saya. Kalau misalnya ada yang mau berkenalan lebih lanjut, boleh nanti di sesi setelah acara. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Ada di sini Bapak Rudi sebagai narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andus Rudi Silitonga, MA, MTH. Selamat malam Bapak. Selamat malam juga teman-teman semua. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin Bapak boleh perkenalan singkat kali ya Pak, buat menyapa Ya, seperti background halo gitu. semua. Halo guys. Halo guys. Juga guys. Mahasiswa Gak juga gaul ya, sekarang. Dulu pernah menjadi mahasiswa, sekarang juga masih mahasiswa. Saya bersyukur. Aku aja nggak ikut, takut cuma pagi. Ada suara lain. Oke, baik. Saya pernah berpacaran, pastilah ya. Nanti kita cerita lebih jauh lagi, tapi saya sudah menikah sekarang. Ya, jadi kalau mau kenalan lebih jauh jangan dengan saya, tapi dengan 3 anak saya. 2 mahasiswa, 1 SMA. Yang SMA ini perempuan. Yang dengar-dengar juga saya ngobrol tentang ini. Saya bilang, ayo ikut supaya tahu bapakmu ngajak diskusi tentang pacaran. Gitu. Nah, kami tinggal di Tangerang. Saya baru jalan 12 tahun mengajar di Universitas Pelita Harapan. Lalu saya pernah mengajar di SMP, SMA, bahkan di seminari. Pernah menggembalakan suatu gereja, menjadi asisten gembala, penginjilan kemana-mana. Terlebih beberapa kali bicara tentang dating. Kira-kira begitu. Itu dulu ya perkenalan dengan saya. Kalau mau kunjungi saya sederhana, ketik aja Rudi Silitonga di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada, Instagram ada. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, sekalian promosi ya Pak. Jangan lupa di subscribe juga ya. Nah, kira-kira begitulah. Baik, lanjut. Peserta kita udah banyak ya yang hadir. Kayaknya antusias banget Pak dengan tema Best Christian Dating ini ya, anak-anak muda. Mungkin ada yang bawa pasangannya juga, atau ada yang lagi ngelirik-lirik nih kayaknya, buat ada nggak ya yang mau kira-kira yang mau diajak berkenalan seperti itu. Baik Bapak, untuk di zaman sekarang nih, dengan tema kita Best Christian Dating, banyak sekali anak-anak muda sekarang yang mungkin berpacaran, bahkan anak-anak SMP ya Pak, udah banyak yang udah mulai pacaran, tapi mereka nggak ngerti gitu pacaran itu sebenarnya apa begitu. Banyak yang mengira ya udahlah sekedar teman main, ada yang ngira sebagai support system. Tapi kalau dari kekristenan sendiri Pak, kalau melihat pacaran ini sebenarnya bagaimana sih Pak? Ya, jadi begini. Sebelum sampai ke pacaran, sebenarnya kan tahapan pergaulan ya. Seseorang itu sampai nanti jenjang pernikahan dan berkeluarga. Sebenarnya kan pertama itu namanya kita punya teman. Ya kan, berpacaran pasti mulainya dari pertemanan kan. Kita berteman dulu, dan berteman itu kan ragam ya. Multi, maksudnya agamanya apa, ya kan, kemudian sukunya apa, beda-beda kan, namanya berteman tidak pilih-pilih kan. Setelah berteman ada tahap kedua namanya sahabat, biasanya begitu. Dari teman yang banyak itu kita punya sahabat, ya kan. Setelah sahabat kita mulai nih lirik kanan, lirik kiri, ya kan, mulailah pacaran. Ya kan, pilih kan, pacar itu kan dipilih dari antara yang terbaik, kira-kira gitu menurut kita kan. Entah apapun yang terbaik itu masing-masing punya cara pandang kan. Lalu yang ketiga, setelah itu baru mulai pacaran. Nah, di sini problemnya sebenarnya banyaknya, milih pacarnya. Lalu setelah pacaran biasanya lalu ke pertunangan. Nah, ini udah mulai serius nih. Ya kan?
Langkah berikutnya ke pernikahan. Udah menikah, langkah berikutnya berkeluarga. Jadi ada tahapan-tahapan tuh, mulai dari teman. Nah, siapa teman kita? Itulah biasanya teman yang bisa kita jadikan sahabat salah satu. Nah, di media sosial, wih, ngeri juga ya. Ngeri-ngeri sedap istilahnya, kalau nonton film ngeri-ngeri sedap. Itu bagus sekali ya, boleh ditonton itu film itu. Benar. Nah, di dalam masa pertemanan ini kadang-kadang kita cari sahabat ini di media sosial kan, ada isu di media sosial, akhirnya berujung kepada kopi darat. Jadinya dunia maya jadi dunia bertatapan, lama-lama jadi akhirnya kopi darat, minum kopi di Max Kopi misalnya, atau di Starbucks atau di mana begitu ya. Sebenarnya bukan minum kopinya yang paling penting, ketemu dengan tanda kutip si doi ya. Udah ketemu, ngobrol-ngobrol, wah cocok nih, mulailah dating, pacaran pertama. Lalu di medsos diobrolin tuh. SMP juga sudah ada itu. Persoalannya, sudah pantas enggak ya pacaran SMP? Nah itu, kenapa? Ya macam-macam nanti. Kalau bagi saya, anak-anak saya kan 3, jadi saya tahu siapa di antara anak saya yang pernah pacaran waktu SMA, waktu kuliah. Itu saya ingetin nasihat, sudah pantas enggak ya? Uangnya kan dari papa. Mau pacaran, makan minumnya dari papa, dari mama. Gimana mau pacaran gitu ya? Dulu saya pacaran, ya biaya sendiri. Saya mesti kerja, saya mesti apa ya, tutor ya, ngajarin gitu di prepot gitu. Lalu saya dapat duit. Tapi itu kan pacaran waktu waktu kuliah. Waktu SMP pacaran pernah nggak? Suka dengan seseorang tapi belum pacaran. Seneng dengan, kalau dulu beda sama sekarang. Kalau sekarang mah, waduh, di WA TTM itu, ya Pak? Hah? TTM, teman tapi mesra. Nah, Gitu. dulu bisa juga sih ya TTM ya. Tapi agak sedikit hati-hati gitu kan, papa mama kan agak strict ya. Nah, beda dengan sekarang. Kalau agak strict nanti kita dicuekin sama anak-anak kan. Jadi kita mesti kasih longgar dikit. Tapi kalau terlalu longgar, anak SMP pacaran gimana ya? Gimana itu? Mengenal diri sendiri aja belum bisa. Misalnya ya, mungkin ada SMP yang belum akil balik. Akil balik itu apa ya? Maaf kalau malam apa tuh pertama kali laki-laki itu mimpi basah tanda kutip. Belum begitu terjadi. Perempuan juga belum mengalami suatu ritus apa namanya, per bulannya datang bulan istilahnya ya. Nah, belum itu udah mulai pacaran. Apanya sih yang dilihat gitu? Jangan-jangan cuma pura-pura berteman. Kalau saya lihat SMP, SMA itu cuma teman, cuma cari sahabat, belum betul-betul disebut pacaran. Nah, itu yang terlihat. Tapi nggak tahu ya, anak-anak saya mengalami begitu, lalu saya bilang, serius enggak? Enggak, cuma sahabat doang kok, temen doang. Gitu dulu ya, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, Maria. Iya Pak, mungkin ini kali ya Pak, kalau anak-anak muda kadang ada juga yang karena temannya udah berpasangan, kamu belum pasangan gitu. Kenapa sih Pak seseorang itu diharapkan menjalin hubungan yang romansa gitu Pak? Kenapa perlu hubungan yang romantis? Iya, yang romansa, misalnya berpacaran. Oh, kenapa butuh gitu ya? Iya, Karena Pak. gini, karena kan kita itu memang laki-laki sama perempuan itu kan beda ya secara seks ya, bukan gender ini ya, secara seks beda, artinya secara jenis kelamin itu beda sekali. Jadi ada juga naturnya manusia memang ingin berpasangan, naturnya manusia diciptakan Tuhan ingin berpasangan. Tetapi sikap dan apa namanya ya, kesiapan untuk sampai kepada hubungan bukan hanya sekedar sahabat menjadi pacaran menuju kepada pertunangan, itu kan perlu suatu yang namanya kesiapan mental. Nah, tapi kalau dari kenapa sih pengen ya, secara genetik, secara naluri itu nggak bisa dihentikan.
nggak bisa dihenti. Apalagi kalau udah saling tanda kutip bully-bulian gitu. Aku udah punya pacar, lu belum gitu. Kenapa ya lu gitu, gue gini gitu. Masing-masing akhirnya jadi muncul saling mengejek, menghina, bahkan nanti kalau muncul pacarnya ya saling lagi banding-bandingin gitu. Jadi pertanyaan Maria kenapa ya naturnya sih, naturnya. Cuma udah siap enggak gitu mental. Kan ada kesiapan fisik beda dengan kesiapan mental. Nah, itu dia. Oke, Pak. Kemudian sebenarnya kalau untuk kita nih Pak, anak-anak muda, kapan sih Pak waktu yang tepat itu buat kita mencari pasangan itu, Pak? Nah, zaman dulu kan saya laki-laki yang sering mencari kan. Waktu SMP saya itu wah suka dengan seseorang ini. Gitu kan. Lalu saya kejar. Ternyata bertepuk sebelah tangan misalnya, diserobot teman lagi gitu, ditikung teman. Itu SMP. Tapi nggak ada sakit hati, nggak ada terluka. Kenapa? Ya namanya sekedar apa ya, cari teman, cari sahabat. Lalu SMA juga begitu. Sampai kita dulu sih namanya surat menyurat ya, pakai kertas begitu ya, pakai minyak wangi segala macam. Kalau saya ingat-ingat tuh lucu-lucu juga gitu. Saya kadang-kadang ketawa sendiri nginget saya tuh aneh gitu dulu mulai deketin perempuan. Kalau laki-laki, nah mulailah kuliah mulailah pacaran. Jadi nggak bisa dihentikan mulai kapan ya. Ada orang yang masih SMA mulai pacaran. Bahkan bisa tahan sampai 10 tahun sampai dia bekerja, akhirnya menikah. Tapi ada yang sudah, yang sudah umur 30, 40 baru pacaran, terus langsung jadi, baru 1 bulan kenalan. Jadi nggak bisa chemistry-nya seseorang laki-laki dengan perempuan itu berjumpa itu kapan, yang pasti kan sudah masa persiapan tubuhnya sudah ada, masa persiapan mentalnya sudah ada. Nah, kalau saya, untuk anak-anak saya bilang, kalau boleh, selesai dululah SMA, selesai dululah kuliah. Kalaupun masa SMA kuliah pacaran, kalau boleh, itu sekedar sampai kepada satu titik, jangan terlalu ngotot serius. Kenapa? Nanti patah arang, nanti timbul apa? Timbul putus asa, aktivitas sekolahnya, aktivitas yang harus dilakukannya jadi tidak dilanjutkan. Terjadilah, dulu kan pernah dengar-dengar ya, habis gara-gara diputus pacar, akhirnya dia putus kuliah, bunuh diri. Aduh, mengerikan sekali. Orang Kristen tidak demikian. Mulailah pacaran dengan berdoa. Boleh nggak SMP pacaran, Pak? Doa dulu. Berkenan nggak di hati Tuhan? Sudah siap nggak mentalnya? Kan pacaran nggak backstreet. Anak saya bilang, nanti kalau Bapak nggak setuju, saya backstreet. Kenapa mesti backstreet? Terus terang aja. Jadi waktu ada anak saya pacaran, saya panggil pacarnya, saya ajak ngobrol. Saya bilang, kamu serius dengan anak saya yang begini? Ya, Om, katanya. Oke, tapi bagaimana nanti masa depannya begini? Saya jelasin begitu. Jadi pacaran itu seni ya, seni berteman dengan indah. Karena seni maka perlu warna-warni yang indah juga. Jangan sampai kusam dan abu-abu. Maksudnya apa ya Pak Rudi? Maksudnya jangan cemari pacaran dengan hal-hal yang buruk. Jangan hal-hal yang cemar. Nah, tuh SMP bisa nggak terkontrol? Kata-kata, emosi, rasa hormat kepada orang tua. Bisa nggak itu terkendali? Saya pikir nggak bisa. Belum bisa gitu. Masih egois. Kalau pacaran kan nggak boleh egois. Nggak boleh egois. Harus bisa merelakan waktu, tenaga, pikiran. Karena toh akhirnya dia akan menjadi teman seperjanjian saya dengan di hadapan Tuhan. Kalau sekedar main-main, iseng-iseng namanya bukan pacaran, itu namanya bersahabat, TTM tadi dibilang sama Maria, teman tapi mesra. Teman tapi mesra itu repot ya, nanti keceplos, akhirnya ketangkap hansip, tanda kutip, security kalau sekarang, akhirnya jadinya nggak enak. Nah, nanti dinikahkan, jadi problem.
Pernah nggak Pak Rudi ngadapi konseling seperti itu? Pernah. Dan akhirnya anak-anak lahir, lalu setelah udah mulai remaja, anak-anaknya dia akhirnya merasa tidak nyaman dengan suaminya. Putus nggak putus, cerai nggak cerai, masing-masing jalan sendiri. Kasihan anak-anaknya. Saya waktu itu peristiwa itu saya bilang sama orang itu, kan saya sudah nasehatin, kalau memang nggak cocok, jangan dilanjutkan. Kalau TTM aja ya sudah TTM saja, berhenti gitu, yang serius lah, gitu ya. Jadi kapan waktunya pacaran mulainya? Bagi saya sudah siap fisiknya, sudah siap mentalnya, kalau boleh sudah siap juga rupiahnya, gitu. Kalau saya dulu menikah, ya biaya kami berdua, papa, mama, mertua enggak biayai. Jadi semua dibiayai oleh kami berdua. Gitu. Kira-kira begitu dulu Maria. Jadi mulai kapan? Kalau mau sekarang, Maria misalnya masih nunggu-nunggu, mulai nggak boleh. Kalau dulu kan saya yang kejar, sekarang nggak juga loh. Sekarang ada loh cewek yang ngejar. Cerita anak saya yang perempuan, anak saya yang perempuan. Pak, mah, akhirnya jadi juga dia. Siapa gitu kan? Itu udah jadian sekarang. Oh gitu, udah jadian. Maksudnya tuh temennya cewek udah jadian, udah sama-sama pacaran gitu. Oh gitu. Kalau aku boleh nggak Pak pacaran? Boleh, tapi main panco dulu pacar sama bapak gitu. Maksudnya harus bertanggung jawab begitu, berani gitu. Saya tidak ada larangan. Kapan saja. Tapi akhirnya saya kasih nasihat yang gagal-gagal itu kan. Nah, sekarang udah gagal. Gimana? Masih terus nggak? Nggak lah, Pak. Nggak mau lagi. Pokoknya saya mesti punya uang dulu, punya posisi jabatan dulu, punya gini. Jangan gitu juga. Jadi nggak menikah nanti kamu. Mana ada orang yang sempurna kan? Gitu. Jadi untuk yang belum pacaran, mulailah pacaran. Mulai tapi dengan apa? Doa tadi ya. Jangan lupa doa. Hormat orang tua. Jaga kesucian. Itu dalam pacaran. Kira-kira begitu dulu Maria. Silakan. Baik Pak. Apalagi sekarang kita sebagai anak-anak muda Kristen nih Pak. Misalnya ada, apalagi zaman sekarang ya Pak, banyak banget bahkan udah kayaknya udah biasa di sekeliling itu banyak yang pacaran, anak-anak muda sekarang pacaran beda agama. Seperti itu Pak, ada yang Kristen, dia pacaran ke yang beragama Islam. Untuk anak muda-mudi kita sekarang ini Pak, untuk mencari pasangan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, boleh dong Pak dikasih kayak tipsnya gimana sih seseorang ini gitu sesuai dengan kehendak Tuhan gitu Pak. Kalau berteman sama siapa saja kan boleh kan? Iya benar. Berteman sama siapa, bersahabat sama siapa saja boleh. Saya dulu punya sahabat, punya teman tuh dari agama manapun ada. Ya kan, walaupun saya tahu dia dekat-dekatin saya atau saya coba dekat seperti bagi dia saya TTM, teman tapi mesra begitu ya. Tapi begitu saya masuk ke dalam wilayah yang lebih serius namanya pacaran, saya mulai dengan satu prinsip, seiman, sevisi, sejalan. Seiman, sevisi, sejalan. Seiman itu berarti apa? Ya sama-sama orang yang percaya kepada Kristus. Mungkin beda gerejanya, ya kan? Mungkin beda apanya ya, bukan hanya beda gerejanya, mungkin beda tempatnya. Yang penting seiman dulu. Seiman kepada Kristus, ya, seiman kepada Kristus, betul-betul mengakui sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul mantap di sana. Ya kan, kalau beda gereja kan biasa ya, beda gereja, beda institusi gereja itu biasa. Nah, setelah seiman, sevisi dulu. Mau apa sih kita pacaran, gitu kan? Oh, kita mau pacaran, mau senang-senang aja, fun-fun aja lah, supaya bisa gandeng kalau kamu malam mingguan, atau saya kalau jalan diajak ngobrol itu bisa ada asik gitu ya, chat-chatan gitu. Wah, kalau hanya itu ya bersahabat saja, nggak usah pacaran. Ya kan? Jadi sevisi, pacaran itu mau arahnya kemana ya? Arahnya kalau saya pacaran ya arahnya mau ke dalam jenjang
pertunangan menuju pernikahan. Itu yang serius. Kalau masih mencari-cari ya masih sahabat itu. Sahabat bisa banyak, bisa lebih dari satu. Tapi Paulus pernah memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus, khususnya 1 Korintus 6, 1 Korintus 7. Kalau sudah bersahabat, sudah lama nih, jangan dianggurin, tanda kutip ya. Dibiarin gitu bersahabat. Padahal si teman itu udah nunggu-nunggu kapan dia mengatakan I love you. Kapan dia mengatakan itu? Kan gitu, dia nunggu-nunggu. Yang satu mengaku bersahabat saja. Nggak boleh, Rasul Paulus mengingatkan. Lebih bagus langsung aja katakan dan serius gitu. Atau nggak usah lagi lanjutkan TTM-nya itu. Maaf ya, kita sahabat saja begitu. Jangan dikasih anggurin itu, kasih dibiarkan gitu, pembiaran. Nggak boleh. Anak Tuhan, entah laki-laki, entah perempuan, lagi masih muda, masih pacaran, jangan boleh begitu. Kalau dia nggak mau, ya sudah katakan nggak mau. Jangan dibiarin sampai bertahun-tahun. Nggak taunya, aku cuma temen aja kok anggapmu. Waduh, sakitnya itu di mana gitu ya. Akhirnya jadi problem kan. Nah, yang berikutnya adalah sejalan. Jadi seiman, sevisi, mau kemana, mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Kayak ada lagunya. Mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Baru sejalan. Sejalannya apa? Sejalannya berarti your way is my way. My way is your way. Jadi ada membagi membagi sebuah kisah, berjumpa dengan papa mamanya, berjumpa dengan orang tuanya, saling berkomunikasi. Lalu ada bagian itu. Kalau tidak seiman, jangan punya mitos begini atau punya asumsi gini. Nanti kan Pak dia jadi Kristen, Pak. Siapa yang tahu ubah hati orang? Hati kita sendiri aja kita masih belum mantep begitu kan? Iman kita kan fluktuatif kan iman kita kan? Betul nggak? Ada di sini yang sempurna, boleh angkat tangan biar Tuhan angkat langsung hari ini. Ya kan? Iman kita kan masih fluktuatif, maksudnya ya kadang up and down begitu. Terus kita punya kekuatan apa mengubah hati orang untuk mengikuti iman kita? Enggak ada. Wah, saya kan berdoa dalam nama Yesus tumpang tangan. Kok Tuhan jadi diperalat untuk kepentinganmu? Enggak boleh. Jadi start mulai dengan iman yang benar. Lalu visinya ditanya. Kalau udah imannya benar, visinya sudah berubah nih. Ya udah katakan, say hello kepada dia. Oke, goodbye ya. Kita bersahabat saja. Selesai begitu. Ya, jadi misalnya saja begini. Saya dulu punya pacar ya. Ini pacar saya yang kedua yang sekarang jadi istri saya ya. Yang dulu pacar pertama. Saya udah lihat visinya sudah berbeda, cara hidupnya sudah berbeda, tapi dia mendahului dengan melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tiba-tiba saya ditekong, langsung dia kasih undangan untuk Bang, aku mau menikah. What? Gitu kan? Kita sudah kaget juga ini. Jadi adik-adik saya sudah cocok gitu, tapi orang tua sudah oke, nggak ada masalah. Ternyata dia punya agenda yang kita nggak tahu. Begitu kita tahu, akhirnya dia menikah. Oke, seperti itu kita putus, kita selesaikan. Silakan kamu menikah, saya bilang. Nggak ada masalah bagi saya. Walaupun sakitnya itu tahu sendiri ya, namanya diputus ya kan. Putus cinta. Tapi saya masih ingat lagu, putus cinta cari lagi, jangan putus asa. Gitu prinsipnya. Putus cinta cari lagi, jangan putus asa. Ya, akhirnya Tuhan temukan istri saya ini yang setia ya, sudah 26 tahun kami dalam pernikahan, 4 tahun kami pacaran. Jadi 30 hampir berapa ya? 30 tahun dari mulai pacaran sampai ke dalam kehidupan berkeluarga. Makin cantik aja istri saya. Iya, tadi kita ngobrol-ngobrol itu makin seperti sahabat. Kenapa? Karena sudah seiman, sevisi, sejalan. Itu.
Kan yang repotnya nggak sejalan gitu. Anak dibawa kemana nanti apa. Kenapa? Karena nggak seiman. Jadi jangan coba-coba ya mengubah hati orang, nggak bisa. Kalau Pak boleh nggak kalau beda gereja? Oh monggo, monggo Mas gitu ya. Silakan beda gereja. Pak saya kan karismatik, boleh dong gereja Injili atau kalau pacar saya Katolik gimana? Nggak masalah. Yang penting seiman, core itu core belief-nya. Kecuali misalnya saya ya maaf ya ke agama Islam atau Buddha atau Hindu pacaran coba-coba nanti dia akan berubah Pak ikut saya pasti dia berubah saya kan orangnya baik. What? Wait a minute, tunggu dulu, kita bukan Tuhan yang mengubah hati orang, ya kan? Jadi jangan mimpi kita bisa mengubah hati orang, jangan mimpi. Apalagi ketemunya cuma di medsos, di Facebook, di IG, di Line atau di WA. Terus ngobrolnya asik kan? Ngobrolnya asik, apalagi di TikTok wajahnya yang tadinya seperti saya jadi sangat muda sekali gitu. Ada merah-merahnya. Wah, ini Pak Rudi pasti umurnya nih 25 tahun gitu. Padahal udah 53 tahun gitu ya. Tapi karena pakai TikTok jadi kelihatannya wow, keren, masih muda ini. Anak muda yang gagah perkasa, cinta Tuhan. Hati-hati, media sosial itu menipu kadang-kadang ya. Anak Tuhan harus jujur, harus jujur. Dimulai dari persahabatan. Jujurlah waktu bersahabat. Saya Kristen, begitu. Kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan. Tapi jangan ikut Tuhan hanya untuk menyenangkan saya supaya supaya pacaran. Begitu. Ikut Tuhan pilihanmu. Ikut Tuhan pilihan Tuhan untukmu memilih Tuhan. Ya kan? Jadi ikut Tuhan pilihan pribadi untuk Tuhan yang sudah memilihnya. Tapi kalau cinta dengan saya itu pilihan saya bukan pilihan Tuhan. Nah, ini berbeda ya. Kalau jodoh di tangan Tuhan tidak. Jodoh itu di tangan kalian masing-masing. Kalau salah pilih, cuci muka dengan air mata seumur hidup. Kalau sudah pilihnya dengan baik, maka Anda akan senyum seumur hidup seperti yang saya rasakan 30 tahun ini. Ya, memang ada susah payahnya, tapi semua dilakukan dengan sejalan. Kira-kira begitu Maria, panjang ya cerita saya. Gak apa-apa Pak, Oke. menginspirasi. Lanjut, tanya lagi Maria. Oke Pak, mungkin Bapak tadi 4 tahun ya Pak, berpacaran dulu ya Pak. Itu waktu yang lumayan cukup lama ya Pak. Iya. Namanya kita anak-anak muda ya Pak, pasti bergejolak hormon. Mungkin anak muda itu ada dengan nafsu ya Pak. Gimana sih Pak nanti saat anak-anak muda ini pacaran menahan nafsu? Karena banyak sekali anak-anak muda di zaman sekarang ya Pak jatuh karena nggak bisa menahan nafsu gitu Pak. Dan mungkin Bapak juga boleh tanggapi tentang kadang nih banyak anak-anak pacaran aja kayak gandengan tangan tuh Pak. Itu termasuk dosa nggak sih Pak? Gitu. Kalau nafsu semua laki-laki dan semua perempuan pasti ada. Iya benar. Itu nggak usah dibohongin lah. Nggak usah kita bermunafik ria untuk itu. Oh saya nggak ada nafsunya. Hah? Manusia nggak ada nafsu? What happened with you? Nggak mungkin. Iya. Tapi terkontrol. How to control yourself? Bagaimana kita mengontrol nafsu kita yang sedang, wah kan namanya anak muda loh, ngelihat calon pacar kita itu belum ketemu harumnya aja udah rasanya ingin kupeluk engkau begitu kan, namanya juga lagi jatuh cinta berjuta rasanya ya kan. Tapi bagaimana self control? Nah, disitulah perlu orang beriman. Saling mengingatkan. Tanganmu udah keterlaluan. Cukup pegang tangan aja, nggak usah pegang yang lain. Gitu misalnya, ya. What happened? Ini apa ini? Kok tiba-tiba berubah ke situ? Oke. Jadi kita saling mengontrol begitu. Ya. Perempuan juga ya, misalnya ya, perempuan juga kan senang dibelai. Benar Pak. Betul nggak? Iya.
Tapi hati-hati, begitu dia minta dibelai laki-laki, kalau terbuka untuk itu dan tidak self control, itu belayan menjadi mara bahaya. Nah, bagaimana self control? Yang pertama, pacaranlah di tempat terang. Kan belum jadi, kalau misalnya kalau mau pacaran tadi kan visinya mau menikah kan. Toh akhirnya jadi istri saya kok nantinya jadi suami saya. Kenapa mesti buru-buru gitu loh? Kenapa mesti buru-buru menikmati tanda kutip tubuhnya? Itu apa? Nanti kalau buru-buru sampai begitu menikah, bosan lagi, jadi selingkuh lagi ke tempat lain. Biasanya begitu. Orang yang cepat-cepat mau menikmati tubuh pasangannya, what apa ini? Kok berubah lagi? Mungkin Oke, orang yang cepat-cepat mau berubah mendapatkan tubuh pasangannya, biasanya dia akan cepat-cepat bosan. Dan nantinya dia akan banding-bandingkan, tumbuhlah selingkuh. Dan yang sangat menyedihkan, sekarang tingkat perceraian di antara orang Kristen tinggi sekali. Saya sedih mendengarnya. Tingkat perceraian di antara orang Kristen, KDRT, itu banyak. Bahkan KDRT urusan seks. Saya baru dapat informasi kira-kira 3 hari yang lalu dari teman saya. Cerai nggak cerai karena apa? Pasangannya ternyata itu punya kelainan seksual. Menakutkan. Dan waktu pacaran nggak open minded gitu, nggak open heart, nggak membuka visinya mau apa gitu. Akhirnya ya problem. Kan sedih banget kan? Belum punya anak, ternyata baru mau menikah dan udah menikah dan udah diberkati Tuhan, takut akan Tuhan, tapi begitu dia melakukan hubungan seks sebagai suami istri, kekerasan seksual terjadi. Dan itu menakutkan sekali. Menakutkan sekali. Apalagi mulai pacaran pegang-pegang tangan. Pegang tangan sih nggak ada masalah. Ya kalau menyeberang masa nggak pegang tangan. Udah lo jalan duluan lo. Kalau pegang nanti kita disebut nanti apa? Ya pegang aja. Tapi ingat self control. Boleh nggak pacaran Pak cium kening? Silakan saja. Nggak ada masalah bagi saya. Hanya bisa nggak kita self control? Nah, kesulitannya nggak bisa toh. Dari kening masuk kepada cium bibir. Nah, mulailah terjadi libido seksualnya tambah. Nah, itu jadi problem. Jadi problem. Begitu ada libido seksual, maka rangsangan kepada arah seks bebas terjadi. Kalau sudah 1 kali dicoba, 2 kali dicoba jadi biasa, kok cuma begini aja, lanjut ke yang lain. Setelah disetujui pemberkatan nikah, sudah tidak perawan, sudah tidak perjaka, sudah tidak menikmati malam pengantin baru. Yang adanya, sudah biasa kok. Nggak ada sesuatu yang istimewa akhirnya. Nah, jadi saya kalau bicara begini harus belak-belakan. Dimanapun saya kalau buat seminar tentang dating pasti belak-belakan. Hai anak muda, hai remaja, jangan coba-coba buat diri masuk ke dalam perangkapmu sendiri. Begitu. Makanya yang pertama tadi di tempat terang. Yang kedua, datang ke rumah pacarannya. Kolot ya, kolot. Atau datang ke gereja, datang ke rumah. Atau ke gereja. Kenalin, ini loh pacarku, papa, mama. Why not? Zaman sekarang kan open kan. Anak-anak sekarang kan anak maco semua kan. Anak muda semua kan. Jangan backstreet lah. Papa mama mesti nonton apa namanya itu ngeri-ngeri sedap supaya tahu bahwa papa juga banyak yang kolot, mama juga banyak yang kolot gitu ya. Harus berani, ini Pak pacar saya. Kok bukan satu suku dengan saya? Ya nggak apa-apa. Kenapa emang kalau harus satu suku? Ya penting kan Kristen. Takut akan Tuhan. Jadi kedua itu. Ketiga, sekali-sekali ya kan bolehlah nonton begitu kan. Tapi saya dari dulu nggak suka nonton. Sampai sekarang anak-anak saya bilang,
Emang papa suka nonton. Waktu nonton Ngeri-Ngeri Sedap itu baru pertama itu nonton. Jadi dipaksa gitu ya. Oke lah nonton. Oh bagus juga filmnya ternyata. Saya lebih senang kalau nonton itu sendirian, nggak terganggu oleh orang lain. Karena saya punya ya ditulis di apa begitu ya, baru kasih argumentasi. Biasalah ya. Kalau saya memang berbeda. Tapi kalau nonton saya senang sendiri. Tapi begitu saya berkeluarga harus ajak dong anak gitu. Nah, kalau kalian mau pacaran nonton, jangan pilih tempat di pojok-pojok. Kan boleh milih kan sekarang kan? Milih Boleh, kursi gitu. Jadi mesti self control. How to yourself control yourself. Ya paling tidak kalau kita mau self control sederhananya apa? Sederhananya apa? Sebelum pacaran, ini orang kolot ya, orang kolot beriman, berdoa. Kalau bisa waktu pacaran doakan, kesulitan papa mamanya, bisnis papa mamanya, doa bersama, kuliahnya, kerjanya. Wah indah kalau bisa nyanyi bersama, memuji Tuhan, terus cerita yang indah-indah. Apa sih yang mau dibicarakan dalam pacaran coba? Apa coba? Pengen tahu saya orang pacaran itu apa sih yang dibicarakan? Kadang-kadang diem aja, diem-dieman gitu. Maria coba kalau lagi pacaran, diem-diem. Kalau saya dulu pacaran diem-dieman aja. Nah, apa mau dibicarain ya? Kalau saya sih Pak, yang dibicarakan paling makanan atau apa yang udah Iya, gitu-gitu aja Pak. iya. Paling makanan sini enak lo gini-gini ya. Benar. Terus giliran bayar yang bingung kan? Lo yang bayar apa gue yang bayar kan gitu? Biasanya sharing Pak. Oh sharing ya, bagus Iya. sekali sih. Kalau saya kan dulu misalnya saya belum punya kerjaan, mau ayo ajak makan, saya namanya pacaran berat di ongkos. Saya kan tinggal di Halim. Istri saya ini yang dulu pacar saya itu tinggal di daerah Lebak Bulus, agak kesanan dikit gitu, Ciputat. Dari dulu tahun 9 berapa ya? 93 kali, 94 kami pacaran itu kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ingat ya. Itu kan masih pakai apa tuh bis-bis besar gitu ya. Terus waktu pacaran itu saya bilang sorry ya, saya paling sebulan sekali atau seminggu sekali 3 minggu. Kenapa? Cintaku berat di ongkos. Gitu. Saya jujur aja. Tapi kalau lagi ada uang, wah saya antar sampai ke kantornya pun saya antar. Saya antar di kantornya, saya tungguin sambil saya makan bakso gitu di pinggir depan kantornya gitu atau apa. Lalu ayo pulang bareng. Ngapain sih? Ngobrolnya apa sih? Ngobrolnya paling kerja apa kamu tadi ini? Kamu ini iya ini diem-dieman gitu, ngobrol lagi senyum-senyum udah sampai rumah karena udah terlalu jauh. Ya udah ya, capek udah pulang, udah bolak-balik kan dari kantornya ke rumahnya baru ke rumah saya. Udah ya pulang begitu. Jadi ya gimana ya namanya pacaran itu indah lah, indah. Jangan sampai pacaran itu menjadi air mata ya, menangis gitu ya. Best Christian dating. Jadi pacaran yang terbaik adalah pacaran dengan cinta kasih yang jujur dan tulus. Jujur dan tulus. Itu best. Jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Jangan pura-pura cantik di depan pacar, pura-pura ganteng di depan pacar. Enggak. Apa adanya. Ya, begitu adanya gitu. Sehingga dia terima apa adanya, jujur dan tulus. Ya kalau memang jangan dibanding-bandingkan juga. Kalau pacaran sama orang kok pacaran sama dia kok banding-bandingkan gitu kan parah itu ya. Pacarnya kayak gitu loh, harusnya kamu kayak gitu. What? Ya udah kamu pacaran sama dia. Kenapa nggak pacaran sama dia aja gitu kan? Nggak bisa. Ketika kita mulai mau pacaran, kita harus punya sikap jujur dan tulus. Jangan bulus, tapi tulus. Saya tidak mau ganti gonta-ganti pacar. Saya nggak pernah mau. Karena saya tahu, yang saya pilih sudah saya doakan. Yang saya doakan, Tuhan tuntun saya untuk itu pilih. Begitu. Tadi ada yang mau tanya kayaknya gini. Iya, kayaknya ada yang mengajukan tangan. Apa ada pertanyaan? Boleh juga kalau misalnya ada di sesi pertengahan. Boleh di skip, boleh tanya langsung boleh. Iya. Monggo. Kayaknya salah pencet ya.
Salah pencet kayaknya. Lanjut Maria. Oke Pak, tadi sebenarnya Bapak udah ada kayak menyinggung sedikit sih Pak tentang Oh, ada pertanyaan nih, contoh kelainan seksual itu seperti apa ya Pak? Asumnasi. ada ya Pak pertanyaan. Mm-mm. Mungkin Jadi, nanti boleh Pak di sesi Q&A mungkin ya Pak. oh ya nanti aja Iya, ya. Oke, boleh. silakan. Tanya lagi. Tadi Bapak udah singgung sedikit sih Pak tadi tentang dating online gitu. Kan banyak sekarang aplikasi online seperti itu ya Pak, dating online. Sebenarnya kalau dilihat kekristenan sebenarnya bagaimana sih Pak, banyak banget sekarang di zaman sekarang tuh anak-anak yang dating online, berkenalan secara online lewat aplikasi seperti itu Pak. Tapi masalahnya itu banyak yang menggunakan itu jadi hal etika yang ke arah yang kurang benar gitu Pak. Iya, memang ada juga pernah yang setahu saya, seingat saya, itu ada yang pacaran kan pakai kamera ya, on cam kan. On Iya, Pak. kamera pakai WA gitu, ternyata dia saling menunjukkan tubuhnya. Nah, itu menajiskan ya. Itu saya bilang celakalah orang yang pacaran dengan menggunakan internet, menggunakan WA, pakai video call dan sebagainya untuk menunjukkan tubuh. Itu sebenarnya bukan pacaran. Itu sedang menjajakan dirinya. Entah laki-laki, entah perempuan. Saya sebagai hamba Tuhan mengatakan celakalah orang itu. Bertobatlah kalau terjadi seperti itu. Nah, kalau mau pacaran yang benar pakai online, silakan saja kan zaman sekarang. Dulu kan saya pakai surat. Saya surat cinta dulu, surat cinta saya masih ada untuk istri saya ini. Saya simpan. Itu saya tulis gitu. Kadang-kadang itu baru sebulan, 2 bulan dijawab sama dia. Saya simpan juga. Jadi dulu kan nggak pakai online kan, pakai surat. Nah sekarang online, silakan saja online. Tapi jujur, jangan ditambah-tambahin, dibuat wajah supaya lebih muda, lebih cantik, lebih apa, ada yang pakai macam-macam lah ya. Jujur aja apa adanya. Dia harus terima apa adanya. Begitu. Kalau dia nggak terima apa adanya, something wrong sama dia. Something wrong. Jadi dia ingin lihat tubuh kita, ingin lihat kita itu seperti apa. Kalau cocok lanjut, kalau nggak cocok lanjut. What? Emang gue dagangan? Kira-kira begitu kan? Nggak bisa. Laki-laki dan perempuan itu berharga di mata Tuhan. Image of God. Ya, image of God. Itu berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang remeh dan rendah. Kekurangan pasti ada. Secantik-cantiknya bintang film pasti ada kekurangannya. Saya jamin itu. Karena manusia berdosa. Sejelek-jeleknya menurut dunia dia kurang ini kurang. Pasti ada keunggulannya. Kenapa? Karena dia orang yang diciptakan Tuhan dengan baik. Jadi bagi saya cinta itu justru bisa belajar menerima. Tetapi dengan dating melalui online itu nggak cukup karena kita tubuh ini perlu tahu tubuh. Caranya apa? Bukan memamerkan tubuh melalui video, tapi memamerkan keberadaan diri, berjumpa langsung fisik dengan fisik. Artinya apa? Ya ngobrol lah, kopi darat kok dulunya istilahnya. Kalau terus-terusan itu tiba-tiba langsung nanti menikah, apa jadinya ya nanti ya? Hari pertama di pernikahan. Jangan-jangan salah pilih lagi. Waktu begitu dibuka, Lea ternyata bukan Rahel. Begitu kan? Ya kan? Kan Yusuf, Yakub kan begitu kan, begini. Begitu dibuka. Jadi kamu mau terima? Iya, ini mau terima. Pas dibuka, bukannya Adam dan Eve, begitu dibuka, Steve. Wah cilaka, ternyata waktu online itu, dating itu ternyata dia berubah wajah dari Steve menjadi Eve. Ketika dia mau menikah, diubah dia, tidak bisa lagi dielakkan, dia ternyata Steve. Kan problem jadinya. Nah makanya perlu kejujuran, gitu kira-kira. Kalau mau kenalan, tadi dalam batas teman silakan. Tapi ada lagi lebih khusus sahabat. Dari sahabat kita masuk kepada jangan sembarangan. Kita aja beli baju kan nggak sembarangan kan?
nggak sembarangan. Walaupun kita pakai online, kita mesti lihat deskripsinya kan. Deskripsinya di media itu kan yang jual-jualan itu kita lihat. Sudah berapa yang beli, ada komentar apa, baru kita boleh pilih ini oke nih XL-nya, oke nih bagus nih, kita lihat lagi deskripsinya. Kenapa? Begitu kita dapat barang itu kita lihat, ya mengecewakan, kita bintang 1, kasih komentar. Barang tidak benar, kasih komentar. Apa kita mau beli lagi barang itu? Enggak. Itu kita secara naluri dagang atau beli pasti begitu. Nah, pacaran ini kan bukan soal barang, kita kan berhadapan dengan manusia, human, yang berharga di mata Tuhan. Begitu kira-kira Maria. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin udah banyak banget ya pertanyaan saya. Gak apa-apa, kalau saya sampai pagi juga bertanya tentang hal-hal pacaran ini menarik karena Iya. mengingatkan saya di masa muda saya kan gitu. Iya Pak. Sekarang juga masih muda sih. Kita mungkin boleh ke ini aja kali ya Pak, karena waktu juga udah mulai. Ya silakan. Ini kita masuk ke sesi Q&A. Tapi kalau sebelumnya saya mau tanya Pak Rudi, kalau misalnya ada sesuatu hal yang mungkin disampaikan pesan sebelum ke Q&A gitu Pak, misalnya atau ada. Boleh. Saya kasih gimana cara share-nya ya? Jadikan host mungkin ya. Udah bisa ya? Kayaknya nggak bisa. Sebentar saya jadikan host dulu ya Pak Rudi ya. Co-host, jangan host, co-host aja. Iya baik Pak. Mudah-mudahan saya bisa kasih singkat aja. Oke. Oke, saya share. Ini yang saya, apakah sudah lihat apa yang saya sampaikan? Udah ya? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, ini sebenarnya Adam dan Hawa nggak pernah pacaran ya. Abraham Sarai juga nggak kelihatan pacaran. Ishak Ribka mulai dating ketika disuruh papanya berjumpa dengan Ribka. Yakub Rahel yang mulai pacaran, tapi butuh waktu 14 tahun mendapatkan cinta Rahel. Ini Yakub dan Rahel. Jadi ini zaman dulu ya. Nah, kalau kita mau pacaran ya kita mesti tahu karakteristik kita, tugas tanggung jawab kita, keunggulan masing-masing, kita harus tahu masing-masing. Jadi yang sebut tadi keterbukaan itu. Jadi mulai yang saya sebutkan tadi dari teman ke sahabat, mulai pacaran. Nah, pacaran harus diingat, prinsip saya ya, pacaran itu prinsip saya itu yang harus diingat itu no lesbian, no gay, no homo, no biseksual, no sex. Itu pacaran. Harus ada itu. Lalu ketunangan, pembinaan persiapan, open heart, open mind, no sex, knowing gender. Nah, ini penting nih knowing gender. Mengenal gender. Jadi gender itu maksudnya begini. Tahu tugas peran nanti sebagai laki-laki bagaimana, sebagai perempuan bagaimana. Dalam tunangan itu mesti masuk ke sana. Kan dating itu bukan hanya pacaran. Dating itu kalau tidak salah artinya juga sampai kepada pertunangan. Lalu sampai kepada pernikahan. Nah prinsipnya yaitu tadi saya katakan setara, sehakikat, jadi pemimpin dan jadi penolong. Jadi tidak ada yang lebih rendah laki-laki dan perempuan. Teman seperjuangan, ini ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan, arahnya jelas, menjalankan misi Allah untuk mengelola bumi supaya bertambah banyak, berarti pacaran untuk menikah punya keturunan. Lalu mengelola bumi, memelihara bumi melalui pekerjaan. Nah, ini proklamasi Injil Kristus bukan hanya soal khotbah dan sebagainya, tapi kita menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Nah, ini prinsip-prinsip sederhana, tetapi ini menjadi penting yang saya sebutkan dari teman, ke sahabat, lalu pacaran, ketunangan. Sampai tunangan bisa putus. Tapi kalau sudah menikah, tidak ada lagi kemungkinan untuk putus atau cerai. Waktu tunangan belum diberkati Tuhan melalui hambanya, bisa saja putus, batal. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, nanti saya kirim ininya ya, materinya. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Rudi.
Kita akan masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau misalnya ada peserta yang pengen bertanya, boleh pakai stiker angkat tangan, boleh langsung menyampaikan pertanyaannya ke Pak Rudi atau juga melalui via chat meeting room kita ya. Baik, mungkin ada yang bertanya langsung, kita tunggu 1 menit ya. Kalau misalnya sebelum 1 menit juga ada yang mau bertanya, tidak apa-apa, lebih baik. Tapi di kolom chat udah ada sih pertanyaan. Ada nih Pak, tadi Iya, kan silakan. Bapak menyinggung tentang kopi darat gitu ya Pak. Ada peserta yang menanyakan, kalau boleh tahu Pak, seberapa pentingnya komunikasi atau dengan istilah kopi darat tadi dalam hubungan pacaran itu Pak? Seberapa penting, seberapa seriusnya kamu mau pacaran sama dia. Kalau kamu serius, pasti kamu lebih senang berjumpa wajahnya daripada berjumpa wajahnya di layar. Contoh begini, saya lebih senang melihat fotonya atau kehadiran dia. Fotonya aja saya seneng kan, lihat fotonya gitu ya. Dulu kan nggak ada namanya foto-fotoan kan. Dulu saya pacaran tuh dapat fotonya, seneng banget, saya taruh di dompet gitu kan. Nah, mana lebih seneng, ketemu fotonya atau ketemu orangnya? Pasti saya lebih seneng. Ketika saya bertemu dengan dia, langsung bertatapan begitu, berhadapan-hadapan, fotonya saya tetap lihat nggak? Ya enggak lah, saya simpen begitu. Kenapa? Ini yang aslinya, fotonya nggak bisa diajak ngobrol gitu kan. Ketika diajak ngobrol, emosinya kelihatan, gesturnya kelihatan, cara penyampaiannya kelihatan, ini orang tatapannya bagaimana. Saya orangnya sangat kritis ya terhadap hal-hal gestur dan sebagainya. Kalau lihat wajahnya udah begitu, udah nggak suka nih. Udah nggak suka, saya harus ambil keputusan masih lanjut nggak ngobrol begitu. Udah lihat gini gitu ya, udah gelisah-gelisah, lalu saya selalu bertanya, udah lapar ya atau sudah bosan ya, saya pulang dulu deh gitu. Jadi kalau di chatting kan ya bisa aja ngobrol-ngobrol asik, tapi kita nggak tahu tuh gesturnya gimana begitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sepenting apa sih kopi darat itu? Sepenting kita punya visinya kemana. Kalau sekedar bersahabat TTM aja, ya udahlah, nggak usah lah diterusin pacaran dengan orang seperti itu. Katakan aja goodbye, cari yang lain ya, gitu aja. Ya kan kalau kita ke mall kan, ayo mari coba, silakan, coba saja gitu. Nggak bisa, kita nggak bisa begitu. Kalau sudah kita ngobrol, dia nggak mau, kan perlu. Sering nggak? Perlu sering nggak? Ya nggak perlu sering banget sih. Ya apalagi kita sama-sama sibuk, misalnya belajar, kuliah, kerja, dan sebagainya, nggak perlu sering-sering banget. Ya, yang pasti ketika ngobrol itu betul-betul quality time. Begitu. Tapi jangan bilang, oke, satu, kita ngobrol apa kita sekarang? Nggak gitu tuh, pacaran apa mau bikin sidak gitu ya? Enggak. Jadi pacaran itu relax, apa ya, hidup gitu, live gitu loh. Jangan sampai kita pacaran seperti menghadapi apa ya, robot begitu loh ya, nggak ada dinamikanya. Ya kan, sambil ngobrol, minum kopi, ayo makan apa kamu? Enggak, aku mau ikut kamu aja. Kamu kan punya pilihan juga, jangan milih-milih, beda dong. Kalau kamu pilih itu, kalau sekarang kan saya bisa ngomong gitu, karena dulu ya dia milih makanan saya milih makanan dia, nggak bisa begitu. Saya nasihati, sekarang kita harus berubah. Apa yang kamu suka, pilihlah. Apa yang saya suka, saya pilih ini gitu. Saya maunya mie goreng, ada rica-ricanya gitu ya. Ada baksonya. Oh, aku nggak suka bakso, aku maunya ini. Oke, minumnya apa? Saya maunya teh manis. Oh, dia maunya sirsak. Silahkan gitu. Ngobrol begitu. Jadi pacaran itu harus rileks gitu, jangan tegang. Apalagi kalau ribut-ribut melulu gitu, beda pendapat. Biasalah beda. Aku sukanya kamu warna merah. What? Aku nggak suka warna merah, aku sukanya warna biru. Gara-gara warna bisa rame, bisa nggak ngobrolan 2 minggu gitu kan.
itu namanya bukan pacaran. Lo mau ngusahain kemauan lo sama orang lain, nggak bisa. Gimana nanti menikah? Kan jadi rame, ribut sendiri gitu. Jadi pentingnya di situ ya, membangun chemistry lebih bisa sejalan. Begitu ya. Oke, silakan. Ada yang Baik, tanda terima tangan. kasih, Pak. Ada Iya, yang angkat tangan angkat itu. tangan. Angkat Sebelumnya tangan saya itu mau biasanya nyerah om begitu ya. nyerah ya. Kalau ini pengen ditunjuk, Pak. Oh Kalau gitu. iya benar. Ini Oh mau iya, cerita pengalaman teman-teman. nih kayaknya Sania ya. Iya, sudah Sania. Iya, Sebelum Silakan. Pak, ke saya Sania, ingin bertanya, Pak. bentar kan Oh ya, boleh. saya pengen ini mengingatkan kembali kepada teman-teman. Ini kan sesi Q&A. Untuk sesi Q&A ini ada hadiah loh. Jadi ayo buruan berlomba-lomba buat pertanyaan. Nanti dipilih pertanyaan terbaik dari semua pertanyaan itu ada hadiah dari kita ya. Jadi Hadiah dari jangan saya doa aja. segan-segan. Iya, dari Bapak Rudi ada doa. Doa itu paling penting ya Pak. Cari jodohnya Iya, tadi pakai supaya doa. berhasil pacarannya. Bener, Pak. Oke, silakan di chat atau enggak nanti raise hand ya. Oke, San, silahkan. Ya, wah, jadi makin semangat nih nanyanya karena Iya. katanya ada hadiah. Ya, gini sih Pak, pengalaman pribadi atau enggak ya? Cuma kan kalau tadi Bapak sempat sebutkan gitu kan, nggak masalah tuh suku apa atau gereja di mana gitu kan Pak. Cuma dari pengalaman gitu kan, orang tua melarang Pak. Tuh gimana sih Pak cara meyakinkan gitu kan? Kayak kan pasti kita ada adu argumen gitu kan, kayak kenapa kamu mempertahankan dia gitu Pak. Nah itu gimana sih cara jawabnya Pak? Cara Makasih Pak. jawabnya, bangun perilaku yang sopan sama papa mama. Bangun perilaku yang sopan sama papa mama. Bangun rasa hormat sama papa mama. Jadi yang dilihat bukan gerejanya, tapi yang dilihat adalah individunya. Kan orang punya stigma, tanda kutip, stigma, labeling, ya kan? Itu nggak bisa dipungkiri. Konstruksi budaya kita, konstruksi agama kita, dimanapun agamanya, konstruksinya ada labeling. Oh itu dari gereja, ini loh, jangan, ini loh, aduh. Kan pacaran kamu bukan nama gerejanya, kamu pacaran sama orangnya. Emang jaminan kalau gereja X, Y, Z itu pasti pacarmu itu akan is okay. Who knows? Jangan-jangan nanti kecewa kamu gitu kan. Jadi tunjukkanlah kepada papa mama rasa hormat, ya kan? Rasa hormat dari pacarmu dan dari dirimu kepada orang tuanya. Tunjukkan dengan penuh keberanian. Saya pacaran, saya datangin mertua saya. Dimarah-marahin datang saya keras, saya datang, saya bilang kalau saya rasa hormat, kalau saya kan orang Batak, saya bilang Bapak, Amang, saya berpacaran, saya berteman. Oh ya nggak apa-apa, ngobrol aja situ ngobrol, tapi kan di dalam itu sudah ada kode-kode, kadang-kadang batu. Oh, saya udah tahu hari pertama saya nggak tahu itu kode apa itu gitu kan. Ternyata kode segera pulang gitu ya. Ya udah. Oh ya, oke, kayaknya udah ada kode itu. Minggu pertama, ketemu berikutnya begitu. Ya sudah. Jadi ada rasa hormat. Nanti kalau ada apa ikutin gitu. Ada rasa hormat, jadikanlah rasa hormat itu kepada orang tua. Nanti akan muncul apa? Oh, ini lain loh. Si Rudi itu beda loh. Si Rudi itu beda. Orangnya memang dia dari gereja ini, tapi orangnya kok beda ya dengan gerejanya. Ya iyalah kan Rudinya beda, Rudinya bukan gereja itu gitu. Jadi mesti tunjukkan gitu. Kalau kita makin ya udah Bapak gini argumentasi. Wah, akhirnya kamu kecewa, dia kecewa. Kita dipisahkan bukan oleh siapa-siapa, tetapi oleh gereja kita. Waduh, sedih banget toh. Sedih banget. Jadi kalau kayak begitu akhirnya putus asa. Akhirnya ada banyak orang nggak mau pacaran lagi. Terserah mama papa deh. Pilih aja. Aku nggak mau gitu. Kok jadi ngambekan gitu ya. Yang enggak. Kalau saya laki-laki maju terus.
Karena cintaku tidak boleh dihambat oleh siapapun. Kalau cintaku sudah maju terus, karena aku tulus mencintai. Jujur apa adanya. Oh, kalau kalian lihat saya sekarang kan, kalian lihatnya gemuk kan, 82 tahun, 82 kilo kan berat saya. Dulu saya cuma 48 kilo, kurus, kecil, keriting. 48 kilo. Siapa di sini 48 kilo? Maju terus. Oh, ini kecil-kecil si Rudi ini, aduh kok berani ya. Berani saya. Nah, itu sifat saya. Tapi saya jujur. Jujur apa adanya. Lalu saya hormat. Ya maaf ya kalau terlambat. Saya antar juga begitu. Saya pulang. Begitu terus. Sampai dipercaya. Makanya kan dibilang 4 tahun tadi saya bilang kan. Nah, itu membangun itu. Membangun trust itu penting. Membangun trust. Dengan cara apa? Menunjukkan diri. Jangan backstreet, jangan ribut gitu sama papa mama. Nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya. Jadi berkat nanti nggak mengalir. Ya kan? Berkat orang tua datangnya dari Tuhan itu mengalir kalau kita hormat. Itu dulu dari saya sih saya bilang. Jadi kalau pengalaman, mulailah dengan jujur, dengan belajar berani. Jadi pacarmu kasih tahu pacarmu itu, gitu ya. Jujur aja Pak, jujur aja gitu ya. Jangan berontak kepada papa mama oleh karena perbedaan itu, tapi cari cara lain supaya papa mama lembut hati. Selain doa, kita sendiri tampil rasa hormat. Kira-kira begitu dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Sania bisa mempraktekannya. Ditunggu undangannya. Amin. Ditunggu, San. Baik Bapak, ada yang ngangkat tangan lagi nih, ada Kakak Maria AP. Boleh langsung open ini audio sama kamera, mungkin kalian perkenalan ya Pak ya, biar kita semakin dekat. Oke, selamat malam. Mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa buka kamera dikarenakan emang keadaannya lagi nggak bisa gitu ya. Oke, silakan Maria AP. Oke, terima kasih untuk waktunya. Halo Kak Rudi. Halo juga. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, kebetulan saya umurnya berapa sekarang ya? Saya umurnya 24 tahun ini, bulan Agustus saya 25. Nah, dalam sekarang ini saya lagi fokus-fokusnya untuk bekerja, untuk ngejar karir. Nah, mendengar dari bicara kakak tadi itu, pengenalan pacaran itu sampai 4 tahun. Nah, kira-kira gimana nih Kak? Saya lagi fokusnya karir, belum ada pikiran untuk pacaran. Kira-kira nemu nggak sih saya jodoh gitu? Apa butuh bertahun-tahun gitu? Takut saya pertama tuh, takutnya gini Pak. Lanjut. Takut yang pertama tuh saya takutnya gini Kak. Saya lagi fokus karir, nanti nggak dapet jodoh gitu. Itu yang kedua. Ada lagi yang bilang gimana kamu bisa tahu cowokmu nanti kayak gimana atau pasangan hidupmu nanti seperti apa, sedangkan kamu lagi fokus buat karir gitu. Ya gimana ya Kak ya, saya pekerjaannya itu dari pagi sampai malam itu, bahkan di kalender saya tuh nggak ada kalender merah Pak gitu. Jadi minta sarannya sama gimana biar bisa ketemu sama orang yang bisa kita tahu, oh ya emang bener dia yang bisa jadi pasangan kita gitu. Oke, wah pertanyaannya cukup banyak ya, tapi nggak apa-apa. Yang pertama, 4 tahun kan saya, bukan Maria. Jadi Maria bisa nggak seminggu pacaran langsung menikah? Bisa. Tapi bisa nggak lebih dari 4 tahun? Bisa. Tergantung konteksnya masing-masing, pergumulannya masing-masing. Jadi jangan jadi ukuran pengalaman orang. Ada yang 10 tahun, nggak jadi loh, 10 tahun, aduh sedih banget ya nggak jadi ya 10 tahun. Tapi ada yang baru ketemu 2 minggu gitu, klik gitu loh. Cocok ini, menikah. Dan harmonis sampai sekarang. Gimana itu? Jadi cinta itu nggak bisa kita ukur. Itu kan pengalaman saya tadi kan, saya cerita pengalaman saya. Kalau cerita pengalamannya Maria kan nggak enak kalau saya ceritain, misalnya gitu ya. Jadi
begitu. Lalu kalau mengenai karir ya silakan dikerjakan, karena setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap laki-laki dan perempuan wajib diperintahkan Tuhan mengelola bumi, wajib. Nggak ada urusannya dengan pernikahan, nggak ada urusannya dengan urusan gen laki-laki atau perempuan. Tiap laki-laki, tiap perempuan orang Kristen wajib berkarya, wajib. Itu perintah Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Nu juga meneruskan, bahkan Tuhan mengatakan, Rasul Paulus juga mengatakan, tiap-tiap orang berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Nah, karyanya di mana? Masing-masing ada yang jasa, ada yang produksi, ada yang di rumah, itu berkarya loh. Tidak bisa diukur dari apa yang dikerjakan, tapi ukur dari karyanya. Silakan berkarya, tetapi juga harus ingat ada tanggung jawab yang lain, yaitu menikah. Kalau Maria tidak mau menikah, ya nggak usah pacaran. Nggak usah bangun persahabatan yang TTM tadi ya, atau dekat-dekat begitu. Nggak usah. Nanti jadi membuat seperti yang Rasul Paulus peringatkan kepada jemaat Korintus itu kan, di mana dibiarin gitu. Maka Paulus bilang gini, kalau sudah ada temanmu dan sudah cocok, menikah. Jangan sampai dibiarkan begitu. Nanti timbul masalah baru begitu ya. Tapi kalau memang punya keinginan menikah, Tuhan pasti buka jalan untuk jadi jodoh. Tapi jangan menutup gini, aku mau karir. Belum tentu loh. Pacaran itu menutup karir, belum tentu. Saya pacaran sama istri saya biarkan dia bekerja 20 berapa tahun ya, 23 tahun ya. Sampai akhirnya perusahaannya bilang, di sini aja ya, ya sudah. Lalu sekarang mau mulai usaha lagi. Silakan asal sanggup. Enggak boleh seorang laki-laki, seorang pacar, seorang suami membatasi karya yang mau dikerjakan anak-anak Tuhan. Entah suami, entah istri, entah pacar. Jadi kalau sudah mulai pacaran lalu dibilang, udah kamu di rumah aja. Pasti orang itu belum Kristennya, belum sempurna, belum sejati. Nggak boleh, di rumah aja. Emangnya di rumah itu pekerjaan remeh, enak aja. Nggak boleh remehkan pekerjaan di rumah. Kerjaan di rumah, masak pun laki-laki boleh harusnya, nyuci pun boleh. Harus bisa. Itu namanya memahami gender tadi ya. Jadi kalau misalnya Maria lagi 24, lagi nanti 25 tahun umurnya, bisa jadi tahun depan Tuhan antar, sebelum akhir tahun ini Tuhan antar jodohmu Maria. Lalu Maria bilang, oh iya ya, ini cocok untuk saya. Maka perlu berteman dulu kan, bersahabat dulu begitu. Tapi kalau Maria menghindari pertemanan, menghindari persahabatan, menghindari persekutuan, jadi bagaimana mau mendapat teman? Kan sulit kan. Jadi harus kita menyeimbangkan kehidupan ini dengan penuh dengan kerilekan. Nggak perlu nggak perlu kaku lah. Justru kalau saya meniti karir saya sampai sekarang melayani kemana-mana itu karena saya punya istri yang baik, yang cinta Tuhan juga. Gitu. Tapi kalau saya dulu sendirian mungkin saya nggak punya arah loh, nggak ada yang kasih tanggung jawab dan segala macam, kan nggak ada yang bisa kita duga gitu. Bisa jadi nanti yang menjadi pacar dan calon suami Maria AP adalah orang yang akan meng-leading Maria masuk ke dalam karir yang lebih baik. Kita nggak tahu, who knows, ya kan? Makanya mulai dengan apa tadi saya katakan? Berdoa. Tuhan, aku suka loh dengan orang itu. Kenapa tidak kita buat proposal aja sama orang bisa? Kenapa kita nggak buat sama Bapak kita proposal? Kita nggak mau. Buat proposal sama Bapak di surga. Bapak, aku punya ini loh, cowok ini. Tapi dia gayanya enggak deh. Tapi saya sampaikan aja proposalku Bapak. Mudah-mudahan dia cocok sama aku. Why not? Tuhan itu adalah Tuhan yang mengakomodasi semua yang mungkin kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Soal nanti bilang, itu bukan jodohmu Maria AP, jodohmu yang di sana sudah kusiapkan. Misalnya seperti gitu. Ya Maria AP ya, semangat.
doa. Baik, Kak. Nggak usah merasa, wih 4 tahun, 28 tahun, wih nanti gimana? Enggak. Jangan-jangan setelah Maria nanya ini udah ada yang mau datengin Maria. Amin. Rezekinya juga bagus. Iya, gitu Maria. Jadi jangan apa ya? Jangan minder 4 jadi tahun ini. iya, jangan minder jadi mundur gitu. Baik. Tapi maju terus, halangan pasti ada dan kita pasti menikmati pimpinan Tuhan ketika halangan-halangan itu. Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Kan begitu. Amin. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Rudi. Iya, Terima semangat kasih ya, Kak Maria. Terima Ya. kasih Kak Maria untuk pertanyaannya. Ada lagi nih Pak, satu mungkin ada yang belum mengerti. Katanya contoh kelainan seksual itu seperti apa ya Pak? Ngeri nih ya, ini bahasnya ini sangat dalam ini ya. Iya. Contohnya, dipukuli dulu baru berciuman. Ya saya belak-belakan aja ngomongnya. Jadi orang itu udah sakit jiwa. Waktu pacaran sih lembut, tapi waktu menikah itu dipukuli dulu baru berciuman. Dipukuli dulu baru berpelukan. Sampai berdarah, sampai terluka baru melakukan hubungan suami istri. Itu menakutkan sekali. Dan itu banyak terjadi dalam konteks sekarang. Jadi saya ingatkan baik laki-laki dan perempuan. Ini bukan untuk laki-laki saja atau perempuan. Hati-hati, maka jujur di situ. Harus jujur, terbuka. Yang kedua, ada yang melakukan seperti peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Dia tidak mau punya anak, lalu melakukan onani dulu, maaf, atau masturbasi dulu, baru dia melakukan seksual. Itu sangat dibenci Tuhan. Kalau sudah menikah, jangan lakukan itu. Mengapa? Karena dia punya konsep yang sangat jahat. Nah, karena pertanyaan belak-belakan, saya jawab belak-belakan juga. Hati-hati. Jadi, maka di situ orang beriman, jaga kesucian, jaga hidup yang kudus, jaga keadilan, hidup yang benar. Harus jaga. Supaya jangan melakukan hal-hal yang buruk itu. Ya, terlalu banyak nonton film porno mungkin dia, ya, atau dia sudah pernah disakiti juga masa kecilnya dengan perlakuan seks yang sangat luar biasa jahatnya itu. Hati-hati. Nah, itu pertama. Yang berikutnya adalah yang menakutkan lagi ada kelainan seksual itu adalah salah satunya adalah dia ganti kelamin, ganti jenis kelamin. Cantik, tetapi dia laki-laki ternyata. Ya, tampan ternyata dia perempuan. Hati-hati. Maka perlu kejujuran bertemu dengan keluarganya dan itu penting sekali. Penting sekali. Jadi ini hal penting yang perlu dipahami. Jadi dan itu kalau itu sudah terjadi mau gimana lagi gitu ya. Perlu konseling khusus, perlu pelayanan spesial. Orang-orang seperti itu di dalam dunia sekarang itu bercampur di tengah-tengah orang percaya. Kita sulit membedakan mana kambing, mana domba. Kita sulit membedakan mana gandum, mana ilalang. Sulit. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus mengenai adanya ilalang di antara gandum, adanya kambing di antara domba, itu terjadi. Itu terjadi. Itu mulai di mana? Pacaran. Oke, jadi ini memang makin berat. Saya tahu makin berat, tidak mudah. Tapi jangan takut, jangan pacaran. Waduh, bahaya juga. Jadi dilema kan, mau pacaran lo hadapi begitu. Nggak pacaran, nggak boleh. Karena mau menikah nggak pacaran gimana ya? Jadi repot kan, begitu. Gitu dulu ya jawaban dari saya ya. Karena kalau mau belak-belakan nanti secara kasus per kasus ada memang. Itu bisa saja di searching. Tapi kalau sudah Bapak ke situ, lebih baik tinggalkan, putuskan. Jangan sampai berkelanjutan. Nanti pukul gitu main tangan. Saya tidak suka dan tidak senang kalau ada laki-laki pukul perempuan. Itu kekerasan. Kalau itu terjadi, sudah putus sajalah. Serius, saya mau katakan kalian yang perempuan, yang wanita-wanita,
yang sedang pacaran, kalau ada pacarmu, pasanganmu sudah main kasar, main tangan, kata-kata kasar, lebih bagus sudah. Susah mengubah watak orang, susah. Ya, makanya itu yang perlu mesti dijaga. Itu penting ya. Ini Pak Rudi ini pembicara yang belak-belakan, nggak perlu tadi direkam, saya terbuka open. Oke, ada lagi pertanyaan nih kayak silent nih, merenung kok. Merenung berat sekali nih. Iya, Iya, sepertinya Pak. iya, silakan, Baik. silakan. Terima kasih Bapak Rudi. Mungkin masih ada nggak ya yang mau bertanya? Itu ada yang resen itu? Oh ada ya? Oh silahkan kalau ada yang resen boleh langsung juga. Ya. Boleh perkenalan mungkin ya Pak namanya ya. Iya, namanya YJK itu sulit namanya, Yesus Kristus, Yesus Juru Selamat atau Yesus. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator. Selamat malam semuanya. Pada Bapak Rudi, izin bertanya Pak. Silakan, dengan siapa ini? Perkenalkan, nama saya Yosua Januar Kristianto. Oke, panggilannya Joshua atau Januar atau Kristianto? Yosua Pak. Oke, Joshua, silakan Joshua. Baik Pak, izin bertanya Pak. Saya sudah menjalani hubungan pacaran 2 tahun Pak. Wih, paten, mantap. Cakep. Lalu dari awal pacaran sampai sekarang, mantannya pacar saya ini masih istilahnya kepo Pak dengan hubungan saya dengan pacar saya. Nah, pertanyaan saya Pak, tugas saya adalah menegur atau mendiamkan saja Pak. Siapa yang ditegur, siapa yang didiamkan? Tegur si cowok Pak. Si cowok? Tugas saya menegur si cowok atau mendiamkan saja agar tidak panjang. Oh, terima kasih Pak. Sederhana, yang ditegur itu jangan si cowok. Yang ditegur itu si cewek. Baik Pak. Iya, karena kalau si tegur si cowok, problemnya apa? Ya dia selamanya mengganggu kok. Namanya mantan. Bahkan nanti bisa jelek-jelekin, macam-macam lah, macam-macam di belakang itu kan. Si cewek itu harus berani ngambil keputusan. Kamu sebenarnya gimana sih? Jangan-jangan belum selesai gitu. Harus berani ngambil keputusan itu. Jadi jangan akhirnya yang satu begini. Dan kalau kamu Joshua serius gitu ya, kasih tahu sama cewek itu, hai pacarku yang baik hati, kamu benar serius sama saya? Oke, kalau serius, tolong kasih tahu sama si laki-laki itu, pacarmu itu, mantan pacarmu itu, bahwa kita lagi serius menuju kepada pernikahan. Jadi jangan main-main lagi. Tapi kalau sekali lagi, kalau kita sudah masuk ke dalam pertunangan dan pernikahan dia mengganggu, itu urusannya sudah kepada ranah pidana. Itu clear gitu. Itu clear. Jadi jangan sampai kamu malah ngurusin cowoknya, ngapain gitu. Jadi berantem, berkelahi gitu ya. Saya enggak, karena dia mantan masalahnya. Berarti deket juga, kenal juga sama kamu mantan itu ya, Joshua? Kalau dulu sih deket Pak, cuman pas pengenalan Pak, udah saya tegur pacar saya dan pacar saya nurut Pak. Langsung Ya, di-blok sosial media dari mantannya Pak. Oh, kalau sudah begitu ya dia mungkin dia cemburu atau iri, biarin aja lah. Tapi kalau dia tetap mengganggu, yang kamu ngomongin itu ke pacarmu, bukan ke laki-laki itu. Karena kalau ke laki-laki itu bisa emosi, marah, jadi berkelahi kalian, ya kan? Nah, akibatnya kalau dari berkelahi apa? Ya nggak enakan juga kan sama pacarmu itu kan, jadi terus kesaksian juga nggak bagus. Terus ngomong sama papa mama gimana? Ngomong sama temen gimana? Jadi problem baru kan? Maka lebih bagus satu pernyataan sama pacarmu, lalu biarkan saja dia berbicara seperti itu. Sesekali kita diajak ngobrol dan segala macam. Kalau sudah selesai, udah nggak usah digubris begitu. Tapi dari pacarmu harus ngomong keras dan tegas. Jangan ganggu kami, jangan godain kami,
jangan buat rame dengan kami. Saya sudah serius dengan itu. Tapi kalau pacarmu nggak serius, kamu serius kan lain cerita. Nah itu, jadi Joshua mesti mendudukkan diri di mana posisinya begitu. Kira-kira begitu kalau usulan saya ya. Tapi mudah-mudahan semua bisa diselesaikan dengan damai sejahtera ya. Damai itu indah ya, bukan kita main kekerasan, tidak ada guna ya begitu. Saya misalnya ada yang dekat-dekatin istri saya nggak bilang dulu waktu pacaran misalnya dekat-dekatin istri, entah paribannya lah, entah temannya, teman. Saya bilang itu siapa? Kamu mau sama dia atau sama saya? Langsung aja belak-belakan, apa adanya. Ya mungkin orang seperti saya jarang yang mau belak-belakan begitu, takut tersinggung apa. Ngapain kita merasa takut tersinggung, akhirnya kita tersiksa gitu. Akhirnya seumur hidup setiap malam kumimpikan kau ternyata engkau selingkuh di dalam mimpimu gitu. Aduh, sedih banget ya kan? Pacaran itu kan rileks, harus penuh dengan kegembiraan begitu. Kalau pacaran udah menyusahkan, sudahlah. Selesailah, goodbye gitu ya, cari yang lain begitu. Oke, Joshua, sukses selalu, serius, langsung masuk ke dalam ke ranah pertunangan. Amin. Baik, Itu. terima kasih Pak Rudi. Iya. Baik, terima kasih Kak Iya, Yosua. sama-sama. Terima kasih juga Pak buat jawabannya. Sebenarnya sesi Q&A-nya karena melihat waktu udah agak ditutup gitu. Tapi karena ada melihat antusias yang besar ya, raise hand. Jadi nggak apa-apa kali ya Pak ya. Nggak apa-apa, kalau saya sih nggak apa-apa. Demi masa depan kalian dan demi masa depan pilihan kalian yang tepat. Benar Pak. Betul. Kayaknya semangat banget anak-anak muda Pak pengen bertanya. Oke, Iya, silakan. Kayak yang Kak Olive silakan. Selamat malam Pak, teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya Olivia, saya ingin tanya, dalam sebuah hubungan atau mencari pasangan itu, sebenarnya kriteria itu penting atau enggak ya? Sedangkan mungkin apa yang kita kriteriakan sama apa yang kita butuhkan itu belum tentu sama, jadi lebih baik yang kita butuhkan atau yang kita kriteriakan. Terima kasih. Waduh, luar biasa. Ini seperti saya dulu nih, saya punya kriteria mesti tinggi, rambut panjang, kulit putih, anak satu-satunya, anak orang kaya, banyaklah kriteria. Pokoknya menyenangkan diri saya lah secara fisik, secara materi, segala macam. Ternyata itu menghambat cinta. Membuat kita akhirnya terpaku pada kriteria cintaku akhirnya tidak tercapai. Kenapa? Setiap ketemu perempuan dia tuh, wah nggak coret, salah. Kriteria boleh dibuat sebagai bahan acuan, tapi bukan yang mutlak. Hal yang perlu dibutuhkan tadi apa yang paling mendasar? Seiman, sevisi, sejalan. Nah Tuhan akan menambah-nambahkan itu. Nah, oh tadinya begini, oh ya oke, yang ini tidak sesuai dengan kriteria, tapi ternyata diganti dengan yang tidak saya duga, ternyata itu dibutuhkan oleh saya sekarang. Begitu. Jadi cara Tuhan itu ajaib ya, memberikan kepada kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita kasih jodoh itu gini loh Tuhan, gitu. Ini saya pilih ini. Kriteria kita boleh aja kita buat, misalnya A sampai Z gitu ya. Tapi benar nggak sih kita membuat kriteria itu kita sendiri sebenarnya sedang dibuat juga kriteria oleh orang lain kan? Betul nggak? Kalau kita tanya-tanya, oke aku pilih kriteria A sampai Z, ternyata yang kita pilih itu juga sedang membuat kriteria untuk kita dan kita nggak masuk kriteria siapapun. Waduh, akhirnya berbalas pantun kan? Nah, kalau kita menyerahkan semua kriteria itu sebagai salah satu cara saja, lalu kita berdoa, kemudian kita bilang, Tuhan, sebenarnya aku butuh yang mana ya? Aku butuh bla 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 ini, atau aku butuh 3 hal itu saja. Kalau saya, setelah saya akhirnya ditipu dan dibohongi oleh pacar saya yang pertama itu, saya akhirnya membuat sebuah keputusan 3 hal itu, yaitu apa? Seiman, sevisi, sejalan. Itu.
Dan dengan demikian Tuhan akan menambah-nambahkan yang tidak kita pikirkan ternyata Tuhan berikan begitu. Nah, gitu kira-kira Olive. Terima kasih, Pak. Ya, semoga kamu buatlah kriteria tapi jangan sampai itu menjadi mutlak. Dinamis saja begitu. Dan jangan kecewa kalau misalnya mesti gini, wah. Kayak anak saya yang perempuan, saya mau kriteria ceweknya, cowoknya itu seperti orang Korea. Karena dia sukanya nonton film-film Korea, jadi kayak begitu. Saya bilang, kalau nggak dapat gitu gimana? Kalau yang brewokan gimana? Kan brewokan kan Korea kan banyak kan gambar-gambarnya kan, laki-lakinya kan apa kan, bersih-bersih lah gitu ya. Kalau brewokan gimana? Kalau orang Afrika gimana? Jatuh cinta samamu, mau nggak? Nggak sesuai dengan kriteria, tapi nanti begitu ketemu kau jatuh cinta sama dia. Kan susah kan? Cinta itu nggak bisa dibatasi dengan kriteria. Justru kriteria mematikan cinta. Nah, itu dia. Ini anak-anak saya denger nih saya ngomong nih. Halo, oke. Tadi putus-putus ya? Tidak, Pak. Terdengar Oke. jelas, Pak. Iya, oke, siap. Bagaimana Kak Olive? Cukup kira-kira? Dengan cukup ya penjelasan dari Pak. Kriterianya apa sih, Olive, paling utama? Coba pengen tahu saya. Saya nggak pernah pasang standar kriteria gitu sih, Pak. Lo belum pernah, tapi pikir udah buat. Paling tidak kira-kira coba kasih contoh lah, kamu dalam pikiranmu tercetus sekarang apa kriteria yang kamu pikirkan? Takut akan Tuhan sih, Pak. Itu paling Oh, itu penting. bukan kriteria, itu sudah wajib. Itu wajib. Kalau nggak takut akan Tuhan, takut sama siapa lagi dia? Iya toh? Nah, terus kalau kriteria menurutmu selain itu apa? Sayang keluarga, udah itu aja, Pak. Wah, itu yang sulit sekarang toh. Sayang keluarga siapa nih? Keluargamu doang atau keluarganya dia juga? Dua-duanya, Pak. Karena Oh, kalau itu dia. Makanya kita mesti udah kopi darat toh. Ngobrol gitu, ketemu. Papa, Mama, ini perkenalkan ya si A. Nggak tahu namanya si A apa nggak depannya, saya nggak tahu. Ini si A. Oh iya, lalu nanti si A ini ngasih tahu lagi, Papa, Mama, ini si O, kan Olive namanya kan. Oh iya, ngobrol gitu. Ya kan? Kalau ada ulang tahun dikasih kado sama mertuanya, calon mertuanya atau adiknya gitu. Itu namanya bukti sayang keluarga tuh. Gitu. Sukses ya Olive ya. Mudah-mudahan makin mendekati kriterianya. Amin. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Baik, terima kasih Kak Olive. Terima kasih juga Pak buat jawabannya. Mungkin kita akhiri sesi Q&A kali ya. Ya. Terima kasih Pak sudah membantu kami menjawab banyak sekali pertanyaannya. Bukan cuma 1, 2, 3 saja, tapi banyak sekali Pak. Luar biasa. Semoga Tuhan semakin memberkati Bapak dalam pelayanan ya Pak. Amin. Diberkati keluarga, anak-anak Bapak dalam segala hal. Baik, mungkin ada sedikit kesimpulan saya ambil dari materi kita. Kita sebagai anak-anak muda Kristen, ya kita harus mengerti pacaran kita tujuannya untuk apa sih, ya Pak. Terus mencari pasangan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah dia seiman, sevisi, atau sejalan dengan kita. Kemudian dalam menjalani hubungan juga kita harus jujur dan tulus juga ya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin sekian dari sesi materi kita. Saya kembalikan ke MC. Oh, untuk nanti pemenang Q&A, mungkin MC yang akan menyampaikan untuk pemenangnya ya dari beberapa juri yang sudah menilai pertanyaannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Rini sebagai MC. Thank you. Makasih, Pak. Berat ya. Sampai ke seksual. Merinding jadinya. Oke, thank you banget buat Pak Rudi. Thank you banget buat Maria. Dan thank you banget buat semua teman-teman yang udah kasih pertanyaan-pertanyaan, dan dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sudah pilih nih siapa pertanyaan yang terbaik.
itu nanti ada beberapa orang, dan nanti dari hadiah pertanyaan terbaik itu nanti teman-teman kita akan menghubungi, mungkin chat atau chat pribadi kali ya, lewat Zoom in nanti untuk meminta nomor telepon OVO-nya, bukan nomor rekening ya guys, nomor OVO gitu. Oke, selanjutnya ini sebenarnya gini, acara ini kan sebenarnya adalah bagian dari kayak perkuliahannya kita gitu. Jadi mungkin ada teman-teman sini bertanya, ini apaan sih gitu kan? Kok ini dari UPH semua? Atau ini Pak Rudi ini siapa? Sania ini siapa? Ini siapa gitu. Tadi kalau Maria bilang tak kenal maka tak sayang, dia memperkenalkan dirinya. Nah, saya memperkenalkan acara ini gitu, biar kita tahu gitu. Sebenarnya basic dari kita buat acara ini adalah karena ini merupakan salah satu bagian dari tugas kita di perkuliahan, namanya Wawasan Dunia Kristen 2, di mana kita diharuskan untuk membuat sebuah acara seperti ini. Nah, ini apa namanya ya, cuman di kita doang gitu bermanfaat, tapi menurut saya hari ini bermanfaat banget buat kita semua. Karena kita dapat banget itu bagaimana kita berpacaran menurut Kristen gitu. Bagaimana kita mencari pasangan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah sepadan, seiman. Nah, itu tadi dari banyak dijelaskan oleh Pak Rudi, bahkan sampai ke seksual, pegangan tangan, ciuman, aduh, agak berat, cuman ya lumayan lah membuat kita merinding hari ini gitu. Nah, hari ini karena kebetulan kita ini sebagai pesertanya dari, kan narasumbernya adalah Pak Rudi sendiri, kita pelaksananya dari mahasiswa UPH, dan kita membawakan nama atas untuk pesertanya ini adalah dari GBII Shalom. Nah, hari ini saya mau mengundang dari Bang Andreas Butar-Butar kali ya, untuk menyampaikan sesuatu gitu untuk kita, ada yang mau di-sharing atau gimana. Boleh Bang, dibuka kameranya, dibuka mic-nya, tunjukkan ketampanannya. Ya, kayak boleh dibantu respon dari Sorry, GB. Rin, kayaknya ketua muda-mudinya udah left duluan, tapi mungkin ada yang boleh mewakili dari GBI. Oh gitu. Oke, boleh diwakili juga boleh dari GBII. Kayak dari siapa ya? Dari GBI siapa ya, Mar? Kalau boleh. Atau kalau nggak dari GBI juga nggak apa-apa, dari luar itu juga nggak apa-apa. Pokoknya peserta yang hadir di sini gitu. Apakah ada memberikan berupa appreciate atau mau sharing mungkin gitu. Di sini ada banyak nama ya. Olivia, YJK, Asumnasi, Sam, Maria Ape, Andreas Butar-Butar, Intana, Irfan Geovanus, Sefri Zega, Ganda, Derry. Nah, di antara yang ini semua nggak ada gitu. Tolong dong. Baik, ada nggak dari teman-teman dari GBI Shalom yang mau dari Ganda mungkin, atau Ganda boleh sampaikan sesuatu. Ganda Reski. Halo. Ya. Iya ini. Akhirnya Bang, kamu muncul juga. Oke, sorry tadi sinyalnya rada keganggu. Ya. Oh ya, nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya buat teman-teman dari UPH udah mengadakan sharing section kayak gini gitu kan ya. Tadi juga dari teman-teman GBI Shalom juga lumayan aktif. Terima kasih banyak Pak buat materinya, buat jawaban-jawaban yang sudah disampaikan. Kiranya apa yang sudah kita diskusikan gitu kan ya pada malam hari ini, tadi juga saya mendengar walaupun rada putus-putus ya, di sini sinyalnya rada jelek juga.
biarlah kita dapat menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, yang pastinya dapat menjadi pasangan yang seimbang sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi pasangan yang alkitabiah. Gitu aja sih. Terima kasih banget buat teman-teman UPH udah mengadakannya. Harapan kedepannya outputnya bisa kita lakukan bersama-sama, bisa menjadi reminder lagi buat kita semua, baik dari teman-teman dari GBI Shalom maupun teman-teman semuanya, agar menjadi takut akan Tuhan. Gitu aja. Terima kasih. Oke. Thank you Bang buat speech-nya. Terima kasih juga udah mau hadir di sini. Kalau boleh nanti boleh di-share nomor teleponnya. Salah. Maaf Bang. Enggak. Oke, thank you banget untuk speech dari Bang Andreas Butar-Butar. Terima kasih juga sudah hadir di sini. Oke, selanjutnya kita akan kuis. Nah, kuis ini ada hadiahnya juga. Jadi nanti teman kita Helena akan share linknya atau share screen ya, Helen ya. Confirm ya nanti. Jadi di dalam link yang dibagikan Helena itu akan ada nanti beberapa kuis. Teman-teman nanti dari pertanyaan yang benar semuanya atau nanti diambil pertanyaan yang tertinggi itu akan mendapatkan hadiah juga dari kita. Jadi udah boleh mulai dari sekarang. Check it out. Kita tunggu dalam waktu 5 menit ya guys, biar kita nggak terlalu lama menunggu pemenang gitu. Pak Rudi boleh ikutan loh. Boleh Pak. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari lambaikan tangan kita, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Begitu
sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai suka. Satu kali lagi, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalam. Apa ibu tangannya? Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Mari tangannya diangkat. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari tangannya mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Mari kita melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kalau ibu tangan diangkat, mengalir bersamamu. Tangannya diangkat yang percaya. Amin. Lebih sungguh lagi kita mengangkat, melayani Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Berikan tepuk tangan. Oke, yang ditunggu-tunggu. Sudah ada nih nama pemenangnya. Jadi di tadi pertanyaan terbaik itu ada 3 pemenang. Confirm ya, Kalista? Bener ya? Dan di dalam kuis itu ada 1 orang pemenang. Jadi total pemenangnya ada 4 orang. Nah, untuk pemenang di yang nggak ada musik yang gitu apa? Biar deg-degan gitu. Udah deg-degan nih. Ya, langsung aja kita ya. Untuk pemenang pertanyaan terbaik itu ada di Kak Olivia, Kak YJK, dan Kak Asumnasi. Yeay! Kasih tepuk tangan dong. Nah, untuk pertanyaan, untuk kuis, pemenangnya itu adalah Sam. Oke, congratulations. Nah, nanti teman-teman yang menang ini akan dicek pribadi sama teman-teman kita untuk dimintakan nomor OVO-nya, karena kita akan memberikannya dalam bentuk e-wallet ya, yaitu OVO gitu. Nah, oke. Kayaknya acara kita udah selesai, dan tadinya sih kita menunggu Pak Ferdi, tapi Pak Ferdinya berhalangan. Mungkin beliau ada acara, dan
tadinya juga Pak Ferdi akan ngasih speech di tempat di sini, tapi karena beliau nggak hadir, jadi kita abaikan sajalah gitu ya jadinya. Nah, karena sudah habis acaranya, jadi terima kasih buat teman-teman semua, buat Pak Rudi, buat teman-teman dari GBII ataupun di luar dari GBII. Thank you banget semuanya karena udah kasih waktunya. Sekali lagi thank you. Dan buat teman-teman juga yang pelaksana dari UPH, semoga kita dapatkan nilai A, guys. Pak Rudi minta tolong nanti disampaikan ke Pak Ferdi. Nah, Amin, paling serius Tuhan. tapi yang paling penting adalah yang hari ini kita dapetin itu adalah kita diajarin bagaimana kita mencari pasangan hidup yang sesuai dengan standar iman kekristenan kita, yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Terus bagaimana kita menjaga komunikasi kita juga dengan orang tua gitu. Kalau kita punya hubungan yang terlarang, asik, gila, terlarang coy. Nah, itu. Nah, jadi banyak hari ini yang kita ambil, yang boleh kita terapin dalam hubungan kita nanti gitu, apalagi kalau kita mau lagi mencari pasangan hidup gitu. Terus satu yang aku mention, jangan khawatir kalau umurmu sudah tua, guys. Pasti jodoh bertemu. Itu karena tadi Olivia kayaknya Olivia atau Maria apa ya? Yang ketakutan bahwa umurku 24 gitu. It's okay. Ya. Di atas kamu masih ada yang lebih dari itu. Jadi nggak apa-apa gitu. Thank you sekali lagi supaya kita tadi diawali dengan doa dan hari ini kita juga diakhiri dengan doa. Tapi Pak Rudi berkenan untuk menutup acara ini, boleh bawa kita dalam doa. Silakan Pak. Ya, mari kita berdoa, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, bangunlah cinta kasih Tuhan dengan pasangan atau calon pasangan di dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap orang yang berpacaran di dalam Tuhan atau yang akan berpacaran di dalam Tuhan untuk mendapatkan jalan keluar kalau ada pergumulan atau ada persoalan yang perlu diselesaikan. Dan setiap mahasiswa yang belajar diberikan hikmat, diberikan kepandaian, diberikan nilai yang memuaskan agar mendapatkan berkat. Semuanya kita serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Beri kesehatan kepada kami dan hati yang gembira menghadapi persoalan apapun di dalam masa muda kami, masa-masa di mana kami mendapatkan kesempatan, mendapatkan jodoh di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati setiap kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, jangan ada lift dulu, tapi boleh nggak sih kita open kamera? Karena ini salah satu dari persyaratannya, membuktikan bahwa pesertanya itu ada gitu. Kalau nggak guys, nilai kami tuh nanti jadi jelek gitu loh. Boleh kan? Please, bukalah kameranya dulu biar kita foto. Boleh lah ya. Yang belum buka kamera boleh sebagai dokumentasi. Nah, pengasum nasi sudah. Yang lainnya gimana nih?
Oke. Ya, Bang Sam sudah, Bang Dery sudah. Siapa nih? Bang Intan sudah udah lambai-lambaikan tangan dia. Oke, ya. Oke lah ya, yang ada ini. Boleh Sania atau Kalista atau Helen yang untuk Ya, screenshot? boleh aku bantu ya. Ya, Oke, teman-teman, kita mau foto buat dulu. gaya Mungkin masing-masing. teman-teman yang belum buka, ada Bang Ganda, Kak Maria, Bang Irfan boleh dibuka dulu, Bang, kameranya. Iya Bang, bukalah Bang. Oke, mungkin ini ya, lagi ada kendala. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman ya. Tunjukkan senyum terbaiknya. Aku dalam hitungan 3 ya, teman-teman ya. 1, 2, 3, ditahan. Oke, Oke, sekali lagi teman-teman ganti gaya boleh kali ya? Gaya apa nih? Kita gini kali ya? Gaya bebas. Oke, bebas ya teman-teman ya. Sarangnya kan 1, cinta ya. 2, ya. 1, 2, 3 ditahan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Masih mute, Rin? Udah cukup ya? Oke, thank you sekali lagi buat semuanya. Kalau misalkan ada perkataan kita, tata bahasa yang kurang berkenan, dimaafkan. Sekiranya apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat, berkenan di hati-hati saudara semuanya. Terima kasih Pak Rudi, terima kasih teman-teman semua. Shalom, boleh live ya. Shalom. Terima kasih Shalom, Pak Rudi. makasih Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk kesempatan saya berbagi. Kiranya Tuhan memberkati dan dapat nilai yang baik. Amin. Terima kasih banyak ya Saya Pak live udah dulu ya. berkenan. Thank you, Iya Pak. Pak. Tuhan Sehat berkati. Baik, Pak. selalu, Terima tetap kasih, semangat. Pak Rudi. Yo, Tuhan Yesus sama-sama. memberkati, Yang Pak. untuk luar sana Amin, amin. jangan live dulu ya. Saya bisa Iya. live ya kalau gitu. Boleh Pak, boleh. Oke, Boleh, thank Pak. Makasih you. banyak ya Pak.